Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam acara sarapan. Sebelum mengawali segala aktivitas kita, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita boleh ada di hadirat Tuhan. Sarapan pagi ini akan saya beri judul Belajar dari Ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ikan ini ada ikan namanya ikan nila ya Ibu ya. Saya terkesan dengan ikan ini. Ikan ini sebelum dimakan dia dibersihkan dulu. Setelah itu dari dalam perutnya ini ada kotoran. Kotoran kalau kena makan kotoran ini kalau tidak bersih akan jadi pahit. Nah, ikan ini kalau kita lihat ya ibu-ibu ya, kalau saya bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari secara pribadi kita, ibu-ibu, bapak ibu sekalian yang saya cintai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari ikan ini kita belajar. Pertama, ikan ini kita keluarkan kotorannya supaya tidak pahit. Nah, kalau dalam kehidupan kita juga belajar dari ikan ini untuk mengeluarkan segala kekotoran, segala hal-hal yang pahit mungkin. Karena apa? Karena dari hal-hal yang pahit itu akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam hubungan kita, baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan Yesus. Seperti ada tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar seperti ikan ini, kita mau membuang segala hal-hal yang kotor, segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Kita mau buang jauh-jauh, sehingga kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Kehidupan kita boleh menyenangkan orang-orang di sekeliling kita. Seperti ikan ini, kalau sudah bersih di dalamnya, dan kotoran-kotoran sudah terbuang, maka ikan ini bila kita makan akan menjadi enak dan orang memakan pun menjadi berkat. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mau belajar seperti ikan, kita mau membersihkan hati dan pikiran kita supaya hidup kita boleh menyenangkan banyak orang, baik di sekeliling kita, di mana saja kita berada, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Dan di sini dikatakan, terimalah firman Tuhan itu dengan lembut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita banyak sekali mendengar firman Tuhan, baik itu di ibadah-ibadah, baik itu melalui online dan lain sebagainya. Kita mau terima firman itu dengan kelembutan hati. Sebab apa? Dari firman itu, kalau kita dapat melakukannya, maka kita akan berbahagia. Sebab di dalam firman Tuhan, di dalam di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Karena di dalam menjalani hidup ini, kita tidak lepas dari firman Tuhan. Kita tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita. Kita mau melangkah, kita izinkan firman itu untuk menyertai setiap langkah kehidupan kita. Supaya kita tidak jatuh terperosok. Supaya kita tidak gampang terombang-ombang oleh arus dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya ingat waktu itu
awal tahun baru ya, awal tahun 2022, saya mendapatkan satu ayat Mas, di sana dikatakan dalam yang ayat barusan saya berikan, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah yang menuntun kehidupan kita semua, baik saya pribadi, baik sekalian Bapak Ibu Saudara, untuk tetap berpapangan terus dengan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, hal sekecil apapun, kita mau ingat bahwa firman itulah yang menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebab kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita tidak mampu melakukan sesuatu tanpa firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang senantiasa memampukan kehidupan kita. Kalau ikan ini ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ikan ini tidak dapat jadi matang segini kalau tidak digoreng dengan minyak. Jadi perlu minyak. Oleh sebab itu juga kehidupan kita juga perlu Roh Kudus untuk menuntun langkah kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus supaya hidup kita boleh layak di hadapan Tuhan. Kita kuat karena Roh Kudus yang memimpin kita. Kita kuat menghadapi segala sesuatu yang di hadapan kita karena ada Roh Kudus yang menolong kehidupan kita. Itulah kegunaan daripada minyak, yaitu seperti ilustrasi tadi dikatakan, kalau ikan ini perlu minyak, kita juga perlu minyak, yaitu urapan Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah kehidupan kita. Nah, karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia. Sebab apa? Kebahagiaan kalau orang-orang dunia sulit untuk mencarinya. Mungkin mereka penuh dengan harta berlimpah dan segala sesuatunya, tetapi itu tidak menjamin untuk mereka hidup bahagia. Karena hidup bahagia hanya ada di dalam Tuhan Yesus kalau kita melakukan firman Tuhan. Kita buka dalam Yakobus 1 ayat 25b, ayat yang sangat memberkati kita semua. Saya bacakan Yakobus 1 ayat 25b. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin, puji Tuhan. Kiranya renungan pagi saat ini mengingatkan kita bukan hanya mendengar saja, tetapi kita mau melakukan. Kita tidak mampu berjalan sendiri, tetapi biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan segalanya. Dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita mau jadi seperti ikan yang mau dibersihkan, membuang segala kejahatan-kejahatan, segala yang pahit di dalam diri kita. Dan kita mau menatap ke depan bersama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi menuntun langkah hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.